Masih bisa dibenerin kan ya? Waduh mbak, kayaknya tidak bisa lagi. Timing belnya soalnya putus. Maaf ya mbak. Desa yang saya tuju itu udah deket apa masih jauh dari sini? Lumayan jauh mbak. Waduh, terus saya nyambungnya naik apa dong dari sini pak? Bagaimana kalau kita nunggu angkutan dari pasar yang lewat? Saya temenin mbak deh. Gak apa-apa kan? Terus saya nunggunya di sini aja nih pak? Iya, gak apa-apa mbak, di sini mbak. Ya, oke. Makasih pak. Sama-sama. Banget ini. Sebentar. Permisi. Pak, saya boleh ikut nggak Pak? Mau kemana mbak? Desa Penglipuran. Oh bisa mbak, silakan. Tapi nanti mbak turunnya di perbatasan desa aja ya. Jadi boleh nih? Boleh. Turunnya nanti di? Perbatasan desa. Dari situ nyambung ke? Nah habis itu nanti di situ ada ojek. Mbak silakan naik ojek. Di situ ada pangkalan ojek nanti ya. Beneran nih Pak, saya boleh ya? Silakan naik. Mas, kok taruh di belakang? Saya nggak bisa ikut sini. Waduh, nggak bisa mbak, di depan sudah penuh. Adanya di belakang aja. Silakan naik kalau mbak mau. Sama kambing di belakang. Nyempil nggak bisa ya Pak? Waduh, nggak bisa mbak. Masalahnya begini mbak, di sini sudah nggak ada kendaraan yang lewat. Adapun itu paling-paling kendaraan yang pulang dari pasar, dan itu pun jarang sekali. Kalau mbak mau silakan naik. Tenang bentar ya, endingnya ya. Bau. Bau tetap lagi. Hai, ada besar. Be. Ya. Kita berteman bentar ya. Nggak usah deket-deket tapi. Mbak, bangun mbak. Sudah sampai tempatnya. Udah sampai Pak. Iya sudah sampai. Belum minta tolong nggak Pak? Ya boleh ya. Ini saya nyambungnya naik. Iya sekarang mbak, silakan sambung naik ojek, di sini ada ojek. Oh ya. Oke, mari mbak. Iya, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Permisi Mas. Ada yang bisa anterin saya ke desa Penglipuran nggak? Mat, lu nyium bau nggak? Wah, ini bau kambing. Ini nih mbak nih, bau banget nih. Saya bau kambing. Ya emang saya tadi barengan sama kambing, tapi emang segitu baunya apa? Iya, bau banget. Aduh Mas, atau nggak siapa kayak gitu yang bisa anterin saya ke desa Penglipuran? Pak, Pak Made. Ada yang mau sewa ojek, Pak? Pak. Ya. Permisi. Pak, Bau kambing? Iya nih, bau kambing. katanya Mas itu berdua saya yang bau kambing Pak. Ibu bau kambing? Katanya. Ibu mau kemana? Mau ke desa Penglipuran Pak, bisa anterin nggak ya? Bisa. Iya. Ini tasnya. Jauh ya Pak, katanya dari sini ya? Apa udah dekat? Ya. Oke ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Udah Pak. Ibu, Bu dokter yang baru ya Bu? Betul Pak. Saya Pak Made Wijaya, klien desa di sini. Klien desa itu apa ya Pak? Klien desa itu sama dengan kepala desa Bu. Tapi
Tapi kok Pak Made ngojek? Iya Bu, untuk mencari uang tambahan. Tapi saya ngojeknya setelah habis jam kantor. Aduh, saya salut banget ini sama Pak Made. Itu merupakan contoh pemimpin yang hebat loh Pak. Mari Bu, saya bantu. Iya, boleh Pak. Aduh, makasih banyak. Jadi, Pak, ternyata saya emang segitu bau kambingnya ya? Iya Bu, bau kambing Bu. Tapi begini Bu ya, nanti Bu mandi dulu. Kalau umpamanya habis mandi masih bau kambing, saya harap Ibu nanti ke rumah saya Bu. Pak Made punya obatnya? Saya akan coba bantu. Mudah-mudahan bau kambingnya Ibu bisa hilang. Oh iya, sampai lupa. Ini Pak Made ongkosnya. Makasih banyak loh Pak. Tuh. Kok banyak sekali Bu? Selanjutnya, Pak Dokter, ya. perkenalkan, saya Yulia. Dokter Yulia. Bayu. Aduh maaf, perkenalkan nama saya Bayu, mantri sekaligus kepala puskesmas. Maaf loh dok, saya nggak bisa jemput dokter. Sebentar dok ya. Bisa lepas? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang bawa kambing ya? Tolong dibawa keluar ini, bau banget. Maaf dok, yang bawa kambing itu saya. Katanya sih gitu, saya juga nggak merasa tapi... Waduh, masa dokter bawa kambing? Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Kok mau kambingnya ada lain sih? Hopeless gue. Gimana caranya ini bisa hilang mau kambingnya? Nih. Bu dokter. Bu dokter masih ngerasa bau ya? Kalau saya sendiri sih nggak pernah ngerasa bau. Masih Bu. Tapi ini baunya beda. Membuat saya terpana. Bau ketek. Bau dokter, bau perempuan. Mas Bayu, saya mau minta tolong. Kalau bisa mau anterin saya ke rumahnya Pak Made nggak ya? Made siapa ya? Tukang ojek. Maksud saya Pak Made Wijaya. Oh, kepala Banjar. Ya tapi dia emang tukang ojek juga kan? Iya memang. Beliau itu orang bersih, nggak mau korupsi. Makanya di desa ini aman dan sejahtera. Jadi gimana? Bisa nganterin saya? Oh yaudah, saya antar. Ayo, mari. Yuk. Pak Made.
Ayo. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Made. Aduh, saya minta maaf banget nih karena saya harus kesini lagi. Tidak apa-apa. Pintu rumah Bapak selalu terbuka untuk Bu Dokter. Jadi gini Pak, saya kan udah mandi ya. Tapi rasanya kok saya masih bau ya. Ya, jalan keluarnya harus mandi lagi. Mandi lagi? Iya, mandi di sungai desa itu. Oh, Pak Made, sungai itu bukan ada penunggunya? Ya, dengan mandi di sungai itu, bau kambing Bu Dokter akan hilang. Wah, kalau saya sih mendingan bau kambing daripada mandi di sungai situ. Terus Pak, maksudnya penunggunya itu orang atau makhluk lain ya? Penunggu, makhluk halus ya. Serius? Serius? Ya sudah, kita ke sana saja, biar Bu Dokter tahu sendiri. Bapak mau ambil motor dulu ya. Makasih ya Pak. Jangan dekat-dekat. Hati-hati Bu Dokter. Tempatnya ini. Ya Bu. Waduh, Pak Made, saya mendingan masih bau kambing kayak begini daripada harus nyebur di tempat kayak begini, Pak. Tapi menurut Bapak, sungai ini aman saja Bu? Aman sih aman ya, Pak. Tapi nggak tahu kenapa ngelihat pertama kali aja saya udah merinding. Karena takut penunggunya. Bu Dokter, ini ada cerita. Jadi orang kesini sembarangan buang air kecil, tiba-tiba hilang. Siapa? Bukan hilang, ngompol. Oh, ngompol ya. Sorry Bu Dokter, salah. Sekarang, udah selesai. Lihat, Mas. Kan, Segara itu sarjana, insinyur. Jadi dia tuh ingin mengabdikan dirinya di masyarakat kita ini. Dia membuat kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik. Biar ada listrik di desa kita. Sehingga turis-turis itu datang walaupun desa kita terpencil, Bu Dokter. Ini panjang ya, potong ya? Listrik udah mati ya? Sampai sekarang ya? Kemana Bu? Jangan dok. Enggak. Dok, wah, bagi banget nih dok. Dok. Sekarang, kamu cepat panggil punya sekarang. Cepat. Order tamunya gimana? Order sudah saya beresin, Bu. Kemarin ibu dikomplain, hanya masakannya kurang enak. Kamu cek di kitchen deh, ya? Iya, kamu. Silakan gimana? Bu, saya bantu. Ya, nggak usah kamu ikut. Kamu beresin sini aja ya. Ayo. Pak Bayu, ini tolong bantuin Pak Made ya. Jangan panggil Pak, panggil Mas saja biar cepat. Iya, Mas Bayu tolong angkat lagi ya. Wah, kayaknya harus diurut dulu. Dok, Lili. Sini dok. Dok, mau urut kita dulu. Mana? Oh iya. Hati-hati ya. Ini harus dilakukan tindakan CPR. Jangan dok, biasa aja.
Selamatkan anak saya. Bu, kelihatannya dia tidak bisa tertolong. Kelihatannya dia sudah mati. Anak saya nggak ngapa-ngapa begini mau mati. Ya ibu harus dasar. Kenapa, Pak? Dia butuh sangi. Masa sangi apa saja? Ayo cepat. Ratu Betara. Ya Tuhan, siapa yang bisa menyelamatkan anak saya? Kalau dia laki-laki, akan saya pakai saudara. Tapi kalau dia perempuan, akan saya jadikan istri segala anak saya. Mas Bayu tolong ya, buat anak saya cepatnya. Dokter, biar saya aja yang bikin napas buatan ya. Ayo, cepetan. Bibir ternoda. Jangan. Bibirku. Kenapa, Made? Sekarang hidup. Saya hidup, Pak Made. Hidup. Bu, hidup dia, Bu. Kamu hiduplah. Ibu. Dokter. Permisi, Dok. Siapa lagi? Dokter Yulia. Malam, Dok. Dokter, kok belum tidur? Ya kebetulan masih nonton TV. Oh, kresek. Mungkin antenanya, Dok. Mau saya benerin? Boleh sih kalau nggak ngerepotin. Saya tuh seneng banget kalau direpotin, Dok. Tapi dokter kok udah nggak bau muka kambing? Kan saya udah mandi di sungai yang ada penunggunya itu. Kan nggak ngaruh sama dokter. Dokter kan terpaksa. Ya, tapi setidaknya kalau Segara nggak kecebur di situ, saya juga nggak akan mandi di sana, ya kan? Iya ya. Bener kan? Iya. Dok, saya ke atas dulu ya, boleh kan, Dok? Boleh banget. Boleh. Tapi dokter ada tangga? Ada, saya punya tangga di belakang. Oh, iya. Di belakang kan di sana. Iya, saya mau ambil helm supaya kepalanya safety. Iya. Oke. Belakangnya di sana ya. Saya tunggu di dalam. Dokter. Dokter. Apa lagi? Dokter, tunggu sebentar ya. Udah, saya tunggu di dalam ya. Ya. Karena kita matang. Aduh, mudah-mudahan saya kesetrum. Nanti bisa dibuatin napas buatan sama dokter Yulia. Udah malam-malam, dingin pula. Nah. Oh, ya. Tunggu. Ada orang di atas rumah, dokter. Dia mau mencari antena TV. Aduh, mari kita sergap dia, Bi. Hei, maling. Maling, turun kamu. Turun. Jangan. Oh, Ayo. Jangan, dokter. Ya. Ada apa nih? Bu Dokter. Aduh, Bu Dokter. Ada maling, Bu. Dia mau maling antena Ibu. Aduh, Dewa Ratu. Ini Pak Mantri. Mati, Bu Dokter. Mati? Iya. Coba, saya periksa. Denyutnya dia masih ada kok. Coba aja dibawa ke dalam deh. Siapa tahu cuma pingsan. Yuk.
Ada apa ini rame-rame? Saya dengar suara kentongan tadi. Salah sasaran Pak Klian. Yang kira maling. Pak Mantri lagi benerin antena TV. Ya sebenarnya salah saya juga sih Pak Made ngebiarin Mas Bayu benerin antena rumah saya. Tapi masih hidup. Dan yang tadinya masih normal sih. Ini Bu Dokter, yang punya obat gosok untuk bangunin orang pingsan. Coba Bu Dokter, nanti gosokkan aja di ujung hidungnya. Terus dijamin Pak Mantri pasti bangun. Ya udah kita coba aja. Ya, itu obat tradisional dibuat oleh masyarakat kita di sini. Ya udah, kita coba ya. Udah bisa. Jangan dong. Kok bisa bangun sendiri? Bu dokter tahu nggak itu ramuannya apa? Salah satunya naik ke Bu. Iya, jadi gagal ya rencana bikin nama sekolah dari dokter. Jadi ternyata masih ada hubungan Bayu sama Bu Dokter. Pak Made tahu nggak kenapa Bu dokter nggak bawa kambing lagi? Iya, karena dia sudah mandi kecemplung di sungai. Nah, terbukti kenapa kata-kata saya. Iya bener sih Pak Made ya. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal. Loh, apa yang tidak masuk akal di negara kita ini? Orang yang setiap hari berjamaah mengkorupsi uang negara 6,7 triliun. Nah, untuk apa maksudnya itu? Untuk apa? Hah? Bu dokter, saya mau pulang dulu. Lama-lama saya bisa bilang sini. Aku yuk. Besok kamu harus menemui Bu Dokter Yulia. Bawakan dia sayuran sebagai ucapan tanda terima kasih kita. Tapi kayaknya dia bukan tipe yang bisa masak deh, Bu. Wanita yang nggak bisa masak, wanita gagal. Ya nggak gitu juga, Bu. Maksudnya sayang aja kita udah bawain sayuran tapi kan nggak dimakan. Gimana kalau kita undang saja besok dia kemari untuk makan malam? Gini aja, Bu. Gimana kalau besok aku yang datang ke puskesmas? Aku kasih dia pilihan. Nanti kalau misalnya dia mau... Halo? Halo, siapa ini? Oh, ini dia. Kenapa, Di? Mau minta dijemput besok? Iya, saya usahain bisa. Enggak, iya pasti kok, pasti. Nggak ngapa-ngapain lagi sama ibu aja, lagi santai. Kangen. Nggak apa-apa, kenapa sih? Emangnya nggak boleh orang ketawa? Mau bicara sama ibu? Oh, katanya ibu nggak mau ngomong. Nggak, maksudnya ibu lagi nggak enak badan, mau istirahat katanya. Ya udah ya. Ya udah. Ya. Ibu kan sudah bilang sama kamu, jangan kamu ambil dia sebagai istri kamu. Kita kan cuma temen, Bu. Kalau cuma teman sih ibu nggak ngelarang. Tapi jangan lebih dari itu. Dia itu kan wanita kampung sini. Maunya kerja di kota. Nggak bisa masak, kurang hormat sama orang tua. Jadi di mata ibu, dia itu tidak punya syarat sebagai istri ideal. Ibu tidak setuju. Pokoknya ibu nggak setuju. Tidak setuju. Bu. Ih, kamu ini kemana aja sih? Lama banget sampai aku belum nyampe kayak gini. Masih ada kerjaan tadi. Kamu kelihatan meriah. Gak usah norak kayak tong ojek tadi deh. Iya, ntar aku pulang. Ayo, tapi aku harus ke puskesmas dulu, nggak apa-apa ya? Kamu sakit? Enggak, mau ketemu sama dokter. Sejak kapan di desa ini ada dokter? Baru datang. Cowok? Cewek. Mau ngapain kamu ketemu dia? Mau bilang terima kasih aja. Emang dia ngapain kamu? Kemarin waktu aku kesetrum dia nolong aku. Nolong gimana? Nggak tahu. Ya. Udah ada aja sih kamu.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Dokter Yulia ini dokter tetap di sini, di desa kita. Beliau akan melayani kita selama 24 jam penuh. Nah, seandainya ada yang membutuhkan bantuan tengah malam pun akan tetap dibantu. Ya kira-kira seperti itu ya Pak Made. Interupsi Pak Made. Kenapa saya nggak praktek 24 jam Pak? Malah disuruh sore hari. Ini nggak adil Pak. Ini pasal baru yang saya ciptakan tadi malam, Pak Mandri. Wah, Pak Made. Pak Made bisa dituduh ada main sama dokter itu. Maaf Mas Bayu, tapi itu udah keputusan dari Pak Made sendiri, bukan dari saya. Sudahlah Pak Mandri, tenang saja. Kalau perlu uang tambahan kan bisa jadi asistennya Bu Dokter. Ya sudah Pak Made, saya boleh kembali bertugas lagi kan? Selamat bertugas Dokter. Dokter. Kamu beli limun dulu Ki, haus kan? Keluhannya apa Pak Segera? Panggil saja saya Segara, biar kesan lebih akrab. Oh iya, soal setelah kemarin ada efek samping apa yang rasakan? Oh itu masih terasa sakit sedikit. Di bagian jantung? Iya, jantung. Jantungnya berdebar-debar. Berdebar-debar dokter. Bahkan semalam sampai nggak bisa tidur. Oh ya? Kamu sekarang aja saya periksa di dalam. Tapi saya bukan antrian pasien ya dokter. Nggak masalah, saya periksa di dalam yuk. Langsung berbeda aja. Oh gitu. Pasti lagi nunggu Segara kan? Segara lagi di ruangannya Dokter Yulia, lagi minta cium. Dan kemarin Segara itu kesetrum dan ditolong sama Dokter Yulia. Hah? Dicium? Dia cara nolongnya dicium? Iya, padahal itu udah saya bilang biar saya aja yang nolong. Mencium juga? Iya. Mas Bayu mau cium Segara? Bukan. Itu napas buatan, bukan cuma yang lain. Berarti dokter itu cium Segara nafas buatan juga dong? Ya sayangnya saya nganggap seperti itu. Ini emang detak jantungnya agak nggak normal sih. Serius dokter? Padahal saya nggak ada riwayat sakit jantung dokter. Keluarga juga nggak. Nah mungkin karena faktor kesetrum kemarin bisa jadi. Baru tahu saya. Kesetrum bisa menyebabkan sakit jantung. Tapi sorry ya Mas Bayu, pada rendah banget sih seleranya. Pokoknya saya tetap nggak rela kalau Segara tuh dikasih nafas buatan sama dokter itu. Kemarin udah kasih ciuman, sekarang malah raba-raba dari calon suami orang. Iya. Ada apa ini? Ini puskesmas, jangan teriak-teriak. Ya, aku mau buat perhitungan sama dia. Kamu cepetan minta maaf sama dokter. Maaf dokter. Oh, Segara, kamu kok malah belain dia sih? Mentang-mentang kamu dikasih ciuman sama dia, iya? Terus diraba-raba. Siapa yang belain dokter? Dokter, mohon maaf dokter. Kita pulang. Saya ngomong sama dia. Kita pulang. Apaan sih? Mohon maaf dokter. Ayo, saya terang. Dokter, ada apa nih dok? Kok berdiri ribut?
Saya juga kurang paham sebenarnya. Kayaknya ada orang salah paham. Saya permisi ke dalam dulu. Saya mau dikawinin sama dokter Yulia. Ya, kamu harus ikut nasar ibumu. Mana mungkin, Pak? Apanya yang nggak mungkin? Manohar Raja bisa kawin dengan pangeran Malaysia. Tapi kan cerai juga, Bu. Kalau nasar ini tidak dilaksanakan, desa kita akan kena malapetaka, kena bahaya. Lagian kamu kan nggak punya pacar, nggak punya tunangan, apalagi calon istri. Belum ada kan? Iya, tapi yang ada, si dia bakal marah-marah. Hah? Jadi kamu pacaran sama Desi? Ya, saya sih nggak punya teman, cuman dia yang nggak punya pacar. Wah, ini baru namanya keren. Apanya yang keren, Pak Made? Begini, Bu, kalau dulu tuh saya setengah mati ngejar-ngejar wanita. Tapi sekarang, wanita itu tergila-gila, apa itu tidak keren? Hah? Terus sekarang bagaimana, Pak Made? Begini saja, nanti malam kita ke rumahnya Bu Dokter. Kamu harus ikut. Saya nggak mau, Bu. Kan ibu yang punya nasar. Ibu aja yang ngomong. Saya nggak tega ngomongnya. Muka saya mau taruh di mana? Ya taruh saja pada tempatnya. Masa muka taruh di saku? Pokoknya nanti malam kamu harus ikut sana. Bapak pamit dulu. Kamu jantan dikit jadi laki-laki segara. Pokoknya nanti malam kamu harus ikut. Berasa kambing, dipaksa kawin. Mbak. Ya untungnya sih orang-orang di sini baik-baik. Suasananya juga enak kok, tenang gitu. Ya cuman aku kasih tau kamu kalau misalnya dari bandara itu kan agak susah nyari angkot. Emang nggak ada sih, jadi kamu harus nyewa mobil lagi kayaknya. Om Swastiastu. Swastiastu. Ndre, nanti aku telepon lagi ya, ada tamu soalnya. Oke, baik. Dadah. Iya, Om Swastiastu. Waduh. Kayaknya saya kedatangan tamu spesial nih. Silakan di sini. Bu Dokter suka masak nggak? Ini saya bawakan sayuran. Ibu terima kasih loh. Kebetulan emang saya suka masak. Oh, ternyata Bu Dokter suka masak. Emangnya muka saya kelihatannya kayak orang nggak suka masak ya, Bu ya? Segari yang bilang. Sepertinya saya salah memberikan informasi. Sampuniki Bu Dokter. Dulu ketika Segaro itu kena strom listrik dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, nah Ibu ini Segaro ini mengadakan nasar, mengadakan kaul, mesesangi. Siapa yang bisa menghidupkan Segara kembali? Kalau dia laki-laki akan menjadi saudaranya Segara. Kalau dia perempuan akan menjadi istrinya Segara. Begitu Bu Dokter. Iya betul. Iya, lucu ya kayak legenda Sangkuriang. Dokter ngerti nggak apa itu nasar? Iya, seperti sesuatu yang harus dilaksanakan, ya kan? Jadi Bu Dokter mau kan? Mau soal apa ya? Oh, ini tampaknya Ibu Dokter masih belum paham gitu, Pak Made. Tunggu. Jadi maksudnya Ibu itu nazarnya ditunjukkan kepada saya? Iya benar Bu Dokter. Dokter harus menikah dengan anak saya Segara. Hah? Nggak bisa. Saya nggak bisa soalnya saya tuh udah punya tunangan. Oh, ya sudah kalau gitu. Kami mohon maaf, kami permisi dulu. Ayo Bu. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Bu Dokter. Iya, ini. Sayurannya di sini aja ya, Iya. dimasak ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Hati-hati di jalan. Iya. Maaf sebelumnya mengganggu Nggak apa-apa. Pamit ya. Iya. Siapa ini?
angkat, ya Allah. Halo? Halo Mas Bayu. Siapa nih? Sorry. Ini saya Dokter Yulia. Iya dok. Ada apa ya dok? Kayaknya nih ya malam ini kan saya agak susah tidur nih. Mau nemenin nggak ya Mas Bayu? Maksudnya nemenin tidur? Wah, Tunggu. Maksud saya tapi bukan temenin tidur, temenin ngobrol. dokter nunggu aja. Saya kesana dok. Halo, Mas Bayu. Sabar dok, iya ya. Lapan. Apa nih? Cuma malam begini, kemana dia tuh ya? Aneh-aneh aja dia. Apa ya akhir-akhir ini kok Pak Mantri jadi aneh gitu ya? Kawin sama Segara. Jangan menangis karena nazar ibunya. Iya. Dan Pak Made sendiri yang katanya udah bersaksi. Dia Pak Bayu yang bikin saya nggak bisa tidur dari tadi. Jangan mau dok. Saya sendiri sih belum jawab apa-apa. Tolak aja. Tapi katanya kalau saya tolak, bisa terjadi malapetaka besar di kampung ini. Alah, itu mimpi orang-orang tua bu. Sekarang ini zaman reformis. Masa setan nggak bisa reformis? Loh, saya serius bu dokter. Saya akan memveto keputusan ini. Dan dokter harus menolak terus. Titik. Ya saya sih jelas bakalan tolak, karena saya udah tunangan. Ya bahkan saya udah nyuruh tunangan saya untuk kemari besok. Wah. Aduh. Enggak dok, langsung migrain saya. Sebenarnya ya saya harus memikirkan nasib saya dulu dok. Ibaratnya maju kena, mundur kena. Maksudnya? Ya saya sekarang bujangan. Status saya ya masih saya pikirkan. Ya itu saya jadi panik dok. Ya sekarang saya jadi bujang. Ya kalau untuk sekarang ini saya cuma butuh dukungannya Mas Bayu. Mas Bayu mau kemana? Saya mau pulang dok. Saya lama-lama di sini bisa gila dan patah hati. Ya tambah puyeng nih kepala gue. Gimana ya? Dia. Enggak. Aku sih cuma mau ngasih tahu. Apaan? Segara mau dinikahin sama ibunya. Ya ini gara-gara nazarnya ibunya. Apa? Segara mau nikah sama dokter Yulia gara-gara nazar ibunya? Nggak bisa. Ini kuno. Udah nggak zaman lagi kita ngikutin nazar-nazar yang kayak gituan. Ya, kalau nazar itu tidak dilakukan, kampung itu kena musibah. Tapi musibah itu kan Tuhan yang berikan. Iya, tahu. Musibah itu diberikan Tuhan, tapi ulah manusia yang menjadi seperti itu. Pokoknya, rencana ini harus digagalkan. Aku udah bilang sama dokter Yulia, tapi dokter Yulia
nggak punya tunangan. Ya, aku juga nggak sudi. Sekian tahun, aku setia sama Segara. Masa orang lain yang dapetin? Aku ini udah terancam patah hati. Patah hati kenapa? Ya, tunangan dokter Yulia mau datang sini. Kamu suka sama dokter itu? Ya, lagi PDKT. Semenjak dokter Yulia datang sini, aku nggak bisa tidur. Banyak nyamuk kali. Bukan banyak nyamuk lagi. Banyak tikus, banyak ular. Ayo. Aja. Apa nggak ada jalan lain gitu, Pak? Bayar denda gitu misalnya? Inilah, soal nasar itu tidak ada aturannya soalnya. Gimana kalau kita adakan rapat adat? Bikin peraturan baru? Kalau kita mengadakan rapat adat, kita perlu biaya lagi. Bapak takut nanti ada penggelembungan dalam biaya rapat itu. Masa sampai segitunya, Pak? Sekarang kayak tidak tahu saja. Ketua kampung sekarang sudah meniru gaya-gaya orang DPR di Jakarta sana. Rapat perlu duit. Membahas ini perlu duit. Nah, kalau kampung kita terus perlu duit, bisa kere. Sedangkan kita tidak punya perusahaan sebagai sponsor soal itu. Tapi sebenarnya dokter Yulia itu sudah punya tunangan. Kita tak bisa menutup mata seperti itu, Pak. Bagaimana kalau nanti tunangannya dokter Yulia datang, kita ajak berembuk. Bila perlu kita cari penggantinya dokter Yulia. Nyawa Ratu, ini masalah hati, Pak. Bukan masalah jual beli handphone. Sekarang. Justru ini karena urusan manusia yang masih punya otak, pasti ada jalan keluarnya. Segara, kamu tenang saja. Nasar tetap kita laksanakan. Bagaimana caranya? Kita akan cari jalan keluarnya. Segara, menurut kamu, Dokter Yulia itu cantik apa tidak? Sudah merhatiin saya. Tapi kan kamu sudah merasakan bibirnya. Ayolah panggil. Jadi. Yesus, kemarin kan Ibu Kadik udah saya periksa. Iya, Dok. Jadi nanti coba kalian observasi lagi. Dan kalau ada apa-apa bisa lapor ke saya langsung ya. Baik, Dok. Terima kasih ya. Dokter? Oh ya, silakan duduk. Mau periksa? Saya datang bukan untuk periksa, dokter. Maaf, tapi kalau bukan mau periksa sebaiknya jangan sekarang. Soalnya ini masih jam kerja saya. Sebenarnya saya mau jelasin. Walaupun ini nazar ibu saya nggak setuju. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Made. Dari tadi saya nyariin Pak Made. Bu dokter kok kesini lagi? Ada yang mau saya obrolkan sama Pak Made. Saya lagi bingung soalnya, Pak. Oh, ada pasien yang tidak mau membayar obat. Oh, bukan masalah itu. Masalah apa? Soal nazar, Pak. Itulah isu yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Segaro pun menginginkan nazar itu dibatalkan. Tapi Bapak tidak punya kuasa untuk itu. Karena nazar itu harus dilakukan. Bukan di daerah sini saja. Semua daerah pun begitu. Tapi emangnya menolong orang itu harus pakai efek samping, Pak? Seperti obat saja ya Bu Dokter ya. Iya, kan saya udah tunangan. Maksud saya kenapa itu belum cukup untuk membatalkan nazar? Itulah sebabnya saya memanggil Bu Dokter dan tunangan Bu Dokter. Karena dari hasil pertemuan tetua adat di sini,
menyimpulkan bahwa salah satu pihak harus mengalah. Nah, yang harusnya mengalah itu kan yang belum terjadi. Masa harus saya yang mengalah? Bu dokter, Segara itu adalah aset yang penting buat desa kita ini. Oh ya? Dia orangnya pintar, insinyur, dan sarjana. Dia itu sudah ditawarkan kerja di Jepang dengan gaji yang sangat besar, tapi dia tolak. Dia lebih senang mengabdikan dirinya di desa ini. Dia tidak dapat apa-apa, kan? Berarti kasihan banget dong yang jadi istrinya, Pak. Kenapa? Dia kan setiap bulan itu dapat gaji dari Jepang. Dia menciptakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan Jepang. Dan hasil ciptaannya itu sudah dipatenkan. Uang itulah dipergunakan untuk membuat kincir tenaga listrik. Kalau gitu dia hebat banget dong, Pak. Tapi bukan karena itu saja Bapak itu membela Segara. Dan harus tetap saya yang malah. Tadi kan sudah bilang, dari beberapa pertemuan pendesa-pendesa adat untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan keluar. Ayo kita duduk dulu. Ya, boleh Pak. Saya ngobrol-ngobrol lagi nanti. Boleh, boleh. Di sini ada syarat untuk pendatang baru. Nggak boleh tinggal sama cewek. Jadi maksudnya gue harus tidur tempat lain? Nggak boleh bareng sama Yulia? Ya, begitu. Di mananya kita tanyakan saja sama Pak Made selaku ketua Banjar. Bro, bentar bro. Ini Bali kan bro? Harusnya kan Bali lebih bebas dari Jakarta dong? Ya, di sini desa adat bro. Jadi aturannya ketat. Maaf nih, buang kentut aja itu kena hukuman sanksi. Masa sih? Emang apaan hukumannya? Membersihkan WC selama seminggu. Beb, jangan ketawa dong. Ini serius loh. Coba gimana supaya aku bisa kentut dengan bebas di sini coba? Pakai aja peredam. Mas Bayu, saya tidak melawak sih, saya serius. Ya udah, saya kembali bekerja lagi ya, daripada saya tambah pusing. Permisi. Bro, gue jadi pengen kentut bro. Permisi bro. Gue yang gila, kok kayak gila? Jangan menangis lagi, ku ingin kau tersenyum. Jangan menangis lagi, ku ingin. Aku cari kamu kemana-mana sampai rambutku keriting kayak gini. Taunya kamu duduk di sini. Ada apa? Kamu anggap sepele ya soal nazar ibu kamu. Aku tuh gak rela kamu tuh nikah sama dokter itu. Jangan dipikir saya senang dengan keadaan seperti ini. Berarti kamu gak mau kan? Ini bukan masalah mau atau tidak. Ini masalah keberadaan saya yang dijadikan seperti barang. Lempar sana, ambil sini, tendang sana, buang ke sini. Pusing. Nah, kalau kayak gitu, kamu harus protes. Aku dukung kamu, Bayu juga. Bayu? Apa urusannya sama Bayu? Dia kan suka sama dokter Yulia. Secepat itu? Udahlah, nggak usah bahas dia. Yang penting nih, sekarang bahas hubungan kita bagaimana. Memangnya ada apa dengan hubungan kita? Jadi, selama ini kamu menganggap kita nggak ada hubungan apa-apa. Dewa Ratu, banyak yang harus diluruskan nih. Segara, aku selama ini nungguin kamu. Aku kerja di kota juga dalam rangka ngumpulin modal buat kita nikah. Jadi aku orang yang paling marah soal nazar ini, Segara. Aku nggak rela kamu tuh nikah sama dokter Yulia. Kamu nggak usah khawatir, aku juga nggak senang. Sepertinya kita harus ngomong banyak soal kita nih. Jadi,
Kamu gak suka sama aku? Bukan nggak suka. Semua orang pasti suka sama kamu. Kamu cantik, rambutnya panjang, kurus. Tapi kalau soal suka, belum tentu bisa memiliki. Segara, pokoknya kamu harus batalin. Kamu harus batalin nazar itu. Aku gak mau tahu. Segara! 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 Bro, gua Andre. Gua tunangannya Dokter Yulia. Nama saya Segara. Gua udah tahu ceritanya soal lu kesetrum dan ditolongin sama dia. Cuman yang gua lihat kenapa efeknya jadi berkepanjangan ya? Saya sudah jelaskan semua keadaannya sama Dokter Yulia. Oke, gini ya. Gue kesini buat mencegah segala kemungkinan yang bisa bikin hubungan gue sama dia jadi rusak. Oke? Jadi kalau lu sekarang rasa nyaman sama keadaan lu sekarang, lu siap-siap aja berhadapan sama gue. Ngerti? Jangan salah paham dulu, Bli. Enggak. Gue udah paham semuanya. Jangan pikir saya juga senang dengan keadaan seperti ini, Bli. Belum tentu juga saya senang dengan tunangan Anda. Soal cantik, soal status, di desa ini banyak. Cewek maksud lo? Kambing. Lucu lo. Lihat lo ya, lo jual gue beli. Bro, si Segara ngomong apa? Intinya dia bilang kalau dia nggak setuju sama semua ini. Dan dia juga bilang kalau dia nggak suka sama sekali sama Yulia. Wah, itu bohong bro. Nggak tau lah. Tapi yang jelas gue makin gede aja sama insinyur itu. Tadi aja tuh udah hampir gue beri jurus 2 jurus, tau nggak? Weh, jangan main kasar. Dia itu juara pencak silat tingkat provinsi. Baru tingkat provinsi aja belum. Emangnya kamu itu juara pencak silat juga? Siapa bilang? Kali. Ya, gini aja bro. Emosi lo. Iya, sorry. Gini aja. Sekarang kita gantung dia aja. Siapa? Dia. Siapa? Nah, dia itu tunangannya Segara. Ya terus? Kita pakai aja. Kita korbanin aja. Korbanin? Maksudnya kita manfaatin. Aduh jangan bro. Cantik gak? Gak, gini maksud gua kalau cewek cantik terus kita korbanin, sayang, mendingan disayang-sayang. Iya gak? Waduh bro, inget tunangan lo bro. Lain soal. Asal lo tahu aja nih ya, yang namanya laki-laki itu semua butuh penyegaran. Ya anggap aja supaya hidup lebih berwarna. Ngerti nggak bro? Iya. Oke. Ya udah. Lo kemana? Sana. Udah. Oke, yuk. Pelan. Mana bro, lama deh. Sabar. Kalau nggak cantik gue balik ya. Dia. Dia. Hai. Dia. Kenalin, ini tunangannya Yulia. Saya Andre Tauladan, Dia. mantan vokalis band. Wih, kalau gue tahu dari dulu ada cewek cantik kamu di sini, udah pindah gue kesini dari dulu. Beneran. Emang cewek Jakarta gak ada yang asik ya? Jakarta, ceweknya udah pada kisut. Paling sisanya alot. Bro, inget tunangan lo. Udah duduk aja dulu. Bohong. Dia, begini dia. Kita harus membatalkan nazar ibunya Segara. Yep. Ya, aku udah ngomong sama Pak Made. Aku juga udah ngomong sama Segara. Tapi kayaknya nazar itu bakal tetap berjalan ya. Nah, kita harus lebih cepat lagi. Dan kamu harus pura-pura hamil. Buset. Enggak,
Soalnya cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa menjerat si Segara. Aku duduk sama Segara, dia tuh duduk rapat aja pas naik motor. Mana ceritanya bisa hamil? Nah, gini aja. Nanti malam kamu sama Segara kumpul-kumpul aja. Ya. Kumpul apa nih bos? Jelasin dong detailnya. Ini mau kumpul kebo, kambing. Nah, pokoknya kamu harus ngerayu Segara supaya dia terlena sama kamu. Buset, aku nggak mau kayak gitu. Emang aku cewek apaan? Rayu-rayu biasa aja, ya. Emang kalau ngerayu bisa hamil gitu? Nah, pokoknya pura-pura hamil, kita sebarin informasinya. Kalau sudah tersebar, nah pasti Segara mendapatkan hukuman sanksi dari Adam. Nah, pasti gagal ngasar ibunya, ya nggak? Nggak usah khawatir. Pokoknya semua bisa diatur. Udah, ya. Bro, ingat sama tunangan. Kenapa sih gelisah banget? Capek. Yaudah, aku pijitin ya. Nggak usah. Sayang, kamu tuh bener-bener nggak bisa kalau nginep di sini. Kita harus ke rumah Pak Made sekarang. Nggak usah repot, tidur sini aja nggak apa-apa ya. Tapi ini tuh aturan adat. Yuk. Berangkat sekarang ke Pak Made. Naik apaan? Jalan kaki lah, mau naik apa lagi? Ini deket apa? Deket banget kok, yuk. Ayo. Mau ke rumah Pak Made. Oh, ya sudah mari saya antar. Nggak usah, nggak perlu. Kita berdua aja bisa kok. Iya nggak usah, deket kok. Saya aja yang tinggal sini berasa rumah Pak Made itu jauh. Beb, katanya deket. Deket kok. Ya sudah yuk, mari saya antar. Enggak. Enak aja. Yaudah gue malu. Kamu sama Mama situ aja, ya? Sudah, yuk mari. Iya. Bu dokter, nanti kalau sudah mau pulang, tunggu saja, bisa antar lagi. Nggak usah. Itu Pak. Iya. Oh iya, Pak Made, ini kenalin yang namanya Andre. Oke. Andre Pak. Ya, saya sudah siapkan tempat tidurnya. Mari. Terima kasih Pak. Dasar tuh Segara. Alasannya tadi katanya ngurusin listrik. Taunya malah nganter ke dokter.
Dia, kita rubah aja strategi. Kita bikin Segara sama Yulia saling benci. Gimana? Duh, kenapa nggak pakai cara yang lebih gampang sih? Apa misalnya? Ya, suruh aja tuh si Andre bawa pergi dokter Yulia. Nggak usah balik lagi ke sini. Dokter Yulia itu dapat tugas dari negara. Memangnya nenek kamu bisa pindah kemana aja? Tapi kan Andre itu calon suaminya dokter Yulia. Masa dia rela ngelepas gitu aja sih calon istrinya? Ya tapi dia setengah hati sama dokter Yulia. Alah, paling itu alasan dia aja buat ngibur dirinya sendiri kan. Ya ini baru perjuangan aja. Yaudah pulang yuk. Nah, kebetulan Segara sudah datang. Segara? Iya. Tolong antar Bu Dokter pulang. Iya, kita juga udah janjian kok. Oh. Kalau gitu saya permisi ya, Pak Mande. Ya. Terima kasih banyak ya. Itu dia nyenyak, Dokter. Iya. Semoga Tuhan bersama kita. Amin. Ayo, Pak. Permisi Pak Mande. Dokter pegangan saja sama saya. Saya rela kok jadi pegangannya dokter. Gak enak lihat orang. Lebih gak enak lagi kalau orang melihat dokter jatuh nanti. Tapi kan saya sudah tunangan. Semua orang juga tahu dokter sudah bertunangan. Sama halnya seperti semua orang juga tahu kalau dokter harus menikah dengan saya karena nazar itu, ya kan? Tapi Pak Mande sih bilang sama saya kalau dia lagi memikirkan gimana caranya untuk membatalkan perjanjian itu. Oh, dengan membuat pasal baru. Bukan saya sih yang usulin. Nanti saya yang usul. Saya usul biar dokter tetap bisa menikah dengan tunangan dokter. Saya juga nggak mau kok kena karma memisahkan cinta dua manusia. Itu sendiri emang mau menikah juga kan sama dia? Sama dia? Semua orang juga tahu. Dia itu saudara jauh saya. Saya udah anggap dia adik. Tapi saya juga nggak mengerti kenapa dia ngefans sama saya. Oh, itu berarti bangga ya disukai sama cewek? Ya pastilah bangga kalau disukai sama wanita. Coba bayangkan kalau disukai sama cowok, itu baru petaka namanya. Itu lucu ya? Tapi nggak lucu sih. Dokter mau yang lucu? Jadi dokter nih. Ayo pegangan dokter, saya mau luput ini. Racing. Sengken dokter. Saya masuk dulu ya. Iya. Kok nggak langsung pulang aja? Gak apa, masuk aja dulu. Saya khawatir sudah malam. Oke. Ada apa? Segara suruh cepat pulang, Bu. Ibu juga disuruh pulang cepat dari pasar. Pak Made yang manggil. Begini Segara, tadi tetua-tetua adat sudah mengadakan paruman dan diputuskan bahwa nasar itu harus dilaksanakan. Iya, bagaimana dengan Dokter Yulia? Biar Bapak yang akan ke sana. Bapak akan bicara dengan Dokter Yulia. Jelas dia akan menolak. Nah ini dia. Kalau dia menolak, itu artinya nasar ini dibatalkan. Dan ini juga merupakan keputusan dari tetua-tua adat tadi.
Saya rasa ada baiknya Bapak nggak usah kesana lah. Saya yakin dia pasti menolak lah. Ya tapi prosesi lamaran ini harus tetap dilaksanakan. Karena ini merupakan adat dan kewajiban kita. Kalau gitu lebih baik saya kembali kerja aja dulu. Bantu Ibu Segara. Iya, Ibu minta tolong aja dulu sama tetangga. Saya banyak kerjaan, Bu. Seperti mau besok aja lamarannya. Ya memang besok. Besok lamarannya? Iya besok. Iya. Di mana tuh? Wah, makanya kamu bantu Ibu di rumah dulu. Iya, saya kembali dulu ke sungai pamitan sama yang lain. Iya. Andre. Lagi. Dia? Buset. Baru bangun. Enggak. Iya, Deng. Gak pernah tidur ya di Jakarta? Kalau di Jakarta kita kebanyakan tidur bahaya. Bisa lewat dilibas sama orang. Ya udah, nih aku bawain sarapan buat kamu. Buat aku? Thank you ya. Ya, cobain. Yuk, duduk. Yuk. Si Yuli aja nggak pernah nih bawain aku sarapan kayak begini. Kece. Ya? Nah, kayak nganterin. Gombal deh. Udah, cobain tuh. Coba dulu ya. Telurinnya dulu. Enak, Kak? Enak? Enak banget malah. Gimana sih? Enak? Ya? Kamu masak sendiri? Ya dong. Kalau di desa ini, setiap perempuan tuh harus bisa masak. Gitu. Si Yulia juga bisa masak sebenarnya. Oh ya? Tapi kalau dibanding sama kamu jauh. Itu jauh lebih. Aduh, kalau misalnya makan. Kenapa? Dengar suara orang nggak? Gak dengar? Tuyul kali. Tuyul siangan. Gak ada siapa-siapa kok. Udah tadi beneran ada. Kayaknya pacar kamu ngikutin nih. Terus nanti totalin marah. Iya. Malah kasih pacaran. Memang dah. Orang Jakarta memang gak ada yang cocok sama Dokter Yuli. Yang cocok cuma saya sendiri. Sama Om Andre. Apa? Andri suka sama dia? Itu perasaan saya aja, Dok. Sebelum ketemu saya, dia bilang dia itu cantik nggak? Seksi nggak? Bisa dipakai nggak? Masa iya Andri nanya kayak gitu? Sumpah, Dok. Terus, tanda-tanda selain itu apa lagi? Saya melihat mereka lagi suap-suapan. Mas Bayu serius? Wah, Dok. Kalau HP saya ada kamera, langsung saya foto, Dok. Saya aja seumur hidup nggak pernah yang namanya disuapin sama Andre. Saya mau kok, suami. Nyuapin siapa? Ya penuh dokter. Urusannya apa? Oh iya ya. Tapi Dok, urusan nazar itu yang kata Pak Madi apa ya? Katanya sih susah buat dibatalin. Wah, lagian Segara juga nggak mau tuh, Dok. Oh ya, soal hubungannya dia sama Segara itu mereka nggak pacaran kok. Cuman emang mereka masih keluarga jauh. Siapa bilang? Segara yang bilang sendiri sama saya kemarin malam. Nah mungkin karena faktor itu juga si dia makanya masih genit-genit sama Andre. Wah, bisa jadi, Dok. Artinya dokter itu harus putus sama Andre dan membatalkan nazar kuning sih. Aduh, udah. Saya nggak mau ngomongin lagi masalah ini karena saya sekarang tambah pusing malah. Dok, nggak usah pusing-pusing. Kan ada saya single, perjaka lagi, siap menikah. Emangnya saran dari saya belum dilaksanakan sama Mas Bayu?
Maksud dokter? Yang saya suruh ke pasar. Saya sih kesana isinya emak-emak dong. Masa orang seganteng saya dapatnya tukang tempe? Saya kan lagi ngincer dokter. Oh iya, dokter siapa? Saya bisa baik mesin. Permisi dokter. Kapan giliran saya dipanggil? Iya, ini saya sudah astagfirullahaladzim. Iya, Gigi dokter. Mas Bayu silakan keluar dulu. Lari dong, masa kalah sama orang tua? Kamu tuh ada-ada aja deh. Ayo, capek. Yaudah istirahat dulu yuk, nanti ntar keburu pingsan lagi. Iya. Ya, pijatin ya? Iya, makasih ya. Jangan deh, nanti tau-tau ada ngikutin lagi kemarin bunyi-bunyian apa itu. Dasar kamu aja tuh yang ngerasa. Parno, enak aja. Aku tuh dulu sering banget lagi kesini tau nggak? Oh ya? Paling kalau aku lagi ada masalah kayak gini. Ya, rasanya semua masalah itu hilang seketika kalau aku udah lihat pantai. Itu ya? Jujur, aku juga kayak gitu. Aku sekarang udah nggak peduli lagi soal Nazar, soal pernikahan segala sama Yulia. Udahlah, udah amat. Tapi kamu masih peduli kan sama dokter Yulia? Emangnya menurut kamu begitu? Ya, kalian kan udah tunangan. Menurut aku sih ya, orang nikah aja bisa cerai kok. Ya, apalagi kalau baru tunangan. Apa aja kan bisa terjadi kan? Ya, iya sih. Cuman kan dokter Yulia tuh cantik, nggak kayak aku. Kamu juga cantik. Bisa sih mas? Iya. Jijik ngeliatnya. Jangan dok, jangan. Tapi Andre itu tunangan saya, Mas Bayu. Ya, tapi Bu Dokter yakin kalau Andre itu akan menjadi suami Bu Dokter. Sekarang kan udah jelas dok. Tuh, ini adegannya di rekayasa atau enggak? Mas Bayu mau ngapain? Saya mau melindungi dokter. Saya nggak butuh perlindungan dari Mas Bayu ya. Laki-laki itu semua tuh sama aja, cuma mencari kesempatan dalam kesempitan. Misi. Permisi. Katanya besok jadi mau ngelamar dokter Yulia. Oh, itu hanya acara untuk menggagalkan Nazar ibuku aja. Ya sebenarnya dokter itu nggak jelek-jelek banget sih. Ya lumayan lah. Maksud kamu? Ya sekarang aku berharap Nazar itu benar-benar terjadi. Nah, kamu jadi nikah sama dokter itu. Cepat sekali sikap kamu berubah. Ya, kita harus realistis dong dalam menghadapi masalah, ya kan? Kemana? Mau ke sungai, cek pemangkit. Mudah-mudahan tetap lancar ya. Bibi. Beb, aku tadi cuma mau main, beneran. Aku tuh nggak serius, Beb. Aku cuma bercanda sama dia. Kalau kita masih pacaran, mungkin aku akan anggap semua itu nggak serius.
Tapi kan kita udah tunangan. Apakah itu semuanya tuh belum serius? Oke. Oke, gini aja deh. Aku bener-bener minta maaf sama kamu ya. Kamu mau kan maafin aku? Aku janji gak akan ulang lagi. Terlalu cepat semuanya bisa berubah. Aku nyuruh kamu kesini karena aku butuh dukungan. Aku minta perlindungan dari kamu. Tapi sekarang aku yakin banget kalau aku tuh harus melakukan semua sendirian. Beb Yulia nggak kayak gitu juga, Bro. Tunggu dulu, bro. Orang gak suka, bisa dipaksa. Ketahuan selingkuh, bisa ngejar-ngejar. Gembel! Bibi, tolong dipikirin lagi, nggak mungkin, Bibi. Dokter. Apa? Kita lihat aja nanti ya. Dok, saya bisa bantu, dok. Hari ini kita akan melaksanakan pertunangan Segara dengan Dokter Yulia. Semoga Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, memberikan anugerah. Kamu siap untuk menerima lamaranku? Saya terima. Bibi, kita wah, gara-gara lu semuanya berantakan pertunangan gue. Sayang. Diam. Apa? Lu saya campur lagi urusan gue sama dia. Beb! Mau kesana. Segara! Nyut-nyutan Segara! Baby Yulia! Baby! Dokter! Iya. Gembel! Semua gara-gara lu jadi kabur tunangan gua, ngerti gak lo? Dokter! Baby! Bro! Ada bro! Baby, don't leave me! Gua gara-gara lu, Gembel! Lo! Gara-gara lu jadi kabur tunangan gua, ngerti gak? Gara-gara lu! Lo! Udah! Mendingan lo yang enak! Lo sama dia aja! Mendingan lo dapet sama Baby! Gua dapet sama cinta kamu, Baby! Siap, Gembel! Ya udah deh.